Oke, hari ini aku bakal bikin wiring engine harness baru atau kabel mesin baru di mobil ini. Kalian belum tahu, ini adalah mobil Nissan S14 atau 200SX dengan mesin SR20 DET. Kenapa ini mobil aku bikin lagi kabel engine harness atau engine harness barunya? Karena mobil ini datang tanpa issue, tanpa kabel mesin. Yang ada sih kabel mesinnya cuman segini aja. Jadi karena kabel mesinnya hanya segini, solusinya aku bakal bikin wiring baru dari scratch atau dari nol, dari gulungan kabel seperti ini yang berbagai macam warnanya, yang setelah dipotong-potong kurang lebih hasilnya bakal seperti ini. Video ini bakal menjadi sebuah video yang sangat-sangat teknikal. Kalau kalian nggak suka dengan video teknikal seperti ini, kalian bisa skip, kalian bisa lewat video ini, nggak usah nonton video ini. Tapi kalau kalian penasaran dengan prosesnya seperti apa, kalian bisa nonton video ini sampai selesai, karena aku bakal bikin beberapa part. Soalnya nih aku kerjanya berhari-hari. Kalau aku bikin satu video ini bakal sejam dan kalian bakal tidur. So, saya Muhammad Fauzi. Video aku hari ini saya akan bikin engine wiring harness baru dari scratch atau dari nol, part 1. Untuk S14 ini aku bakal pakainya isunya yang ini memang masih kosong karena memang aku pakai board yang kosong untuk bikin mockup seperti ini supaya komponennya aman dan lain-lain. Karena ini nggak ada kabel mesinnya sama sekali, hanya ada ujung-ujungnya. Jadi aku bakal bikin kabel engine atau wiring engine harness baru dari kabel gulungan-gulungan seperti ini. Untuk kabelnya juga kalian jangan pakai kabel yang biasa, karena untuk engine kabelnya memang harus untuk automotive grade. Dia kulit luarnya tipis, tapi dalamnya dia tebal dan dia lebih tahan sama temperatur serta oli. Kalau kalian pakai kabel yang biasa, not good. 5 sensor pada EFI engine itu sebenarnya sangat-sangat sedikit ya untuk supaya mobilnya jalan itu. Sebenarnya kalian hanya perlu cam sensor, atau di sini contohnya CAS cam angle sensor. Crank sensor di sini mobil ini nggak pakai crank sensor tapi ada cam sensor, jadi oke. Coil pack, yang pasti kalian perlu coil injektor, coolant temperatur untuk baca temperatur engine-nya, dan map sensor. Map sensor di sini nggak ada, tandanya nempel di ecu. Tapi supaya engine ini bisa dipakai harian atau kalian kapanpun tinggal starter dan hidup, kalian itu perlu sensor tambahan. Seperti contohnya adalah intake air temperature sensor. Ini belum ada, bakal aku pasang baru lagi. Kemudian TPS atau throttle position sensor, dia si ecu bisa baca posisi gas kalian itu berapa persen. Kemudian kalian perlu wideband oxygen sensor, itu kalau bisa sih pakai ya. Boost control di sini belum ada, bakal aku pasang juga. Fan control harus dipasang juga, jadi pada saat temperatur sekian electric fan baru nyala supaya mesin tetap pada operating temperatur. Kemudian fuel pump control dan tachometer output supaya tachometernya jalan juga. Nah, untuk lengkapnya aku udah bikin tabelnya di sini ya. Untuk lengkapnya aku sudah bikin tabelnya di sini. Ini adalah pin out dari ECU yang aku pakai sekarang dan sudah ada kemana-kemananya aja ini. Setiap ECU beda pin outnya, jadi kalian harus kembali lagi ke manual reference dari ECU yang kalian pakai. Kalian pakai Haltech atau pakai Motec atau pakai Speedino atau mau pakai Mega Switch, kalian pastikan harus sudah punya manual booknya dan kalian harus sudah pasti punya tabel seperti ini. Jadi untuk EFI system itu sangat-sangat sederhana. Sepertinya kan ada 1001 cara untuk bikin wiring engine harness. Nah, salah satunya adalah yang aku kerjain seperti ini. Ini cara aku ngerjainnya seperti apa. Kalau kalian mau ikutin, ambil baiknya. Kalau yang salahnya mohon dikoreksi. Jadi dari newbie untuk berapa newbie. Kalau kalian ada yang profesional di sini tonton, tolong kasih tahu caranya bagaimana yang menurut kalian lebih efisien seperti apa. Jadi pokoknya kita di sini sama-sama belajar, oke? Sebelum kita mulai bikin kabel, kita harus tahu dulu kategori sensor itu ada yang seperti apa aja ya, atau kategori input output dalam ECU itu ada apa aja. Kan aku bahas semuanya, tapi aku bakal sebutin beberapa aja yang intinya. Yang pertama adalah analog input. Sensor yang termasuk analog input adalah TPS, coolant temp sensor, intake air temp, dan wideband O2. Nah, ini yang termasuk dalam analog input. Apa itu analog input? Analog input adalah input dalam bentuk voltase linear 0 sampai 5 volt. Oke, seperti ini. Ini 0 dan ini 5 volt. Nanti ECU bakal mendeteksi atau memposisikan kalau 0 itu dalam posisi apa dan 5 volt itu dalam posisi apa. Contohnya, untuk analog input adalah TPS, throttle position sensor. Pada saat gasnya nutup 0%, dia berapa volt? Contoh sekian volt, dan pada saat fullnya sekian volt. Jadi si ECU tahu ini posisi katup gas kalian berapa persen. Selain analog sensor atau analog input, ada lagi digital input. Digital input itu adalah sama 0 sampai 5 volt, tapi dalam bentuknya bukan linear seperti tadi analog input ya, tapi dia dalam bentuk square. Nah, ini misfire nanti kalau kayak gini ya. Square, ini 0 volt dan ini 5 volt. Contohnya digital input adalah trigger sensor, yang dimana trigger sensor adalah crank sensor atau cam sensor. Kalau tulisannya jelek, maaf aja ya. Kemudian speed sensor, atau bahkan bisa hanya on dan off saja. Contohnya launch control dan rotary switch. Nah, ini adalah digital
input. Selain digital input, ada satu lagi yang harus kalian ketahui adalah auxiliary output. Auxiliary output juga kita bagi dua lagi menjadi on off atau PWM atau PWM atau pulse width modulation. Untuk yang on off, contohnya adalah kita pakai di relay fuel pump, kemudian relay fan. Sedangkan untuk PWM atau PWM atau pulse width modulation ini contohnya kita pakai di solenoid boost control dan kita pakai juga di idle air control. Kalau kalian nggak tahu apa itu idle air control, ini adalah yang mengatur idle mesin kalian. Jadi dia punya keran yang dimana kita ngirim PWM atau PWM atau pulse width modulation. Kalau kalian nggak tahu apa itu pulse width modulation, kalian bisa googling dulu ya apa itu pulse width modulation. I/O dari ECU yang utama adalah hanya 3 item ini: analog input, digital input, dan auxiliary output. Setelah kalian paham ini, 3 ini, baru kita geser ke cara bikin kabel. Pakai kabelnya yang ini salah satunya. Ya, akhirnya seperti apa? Kayak gini. Ini aku bakal tunjukin gimana cara bikinnya sekarang. Untuk bikin file seperti ini, aku bakal potong semua kabelnya sekitar 8 feet atau 2,4 meter. Aku juga potongnya menurut bukan kepercayaan masing-masingnya, menurut color code-nya. Contoh untuk digital input aku pakai yang coax. Terus kemudian untuk coil pack aku pakai kabelnya warnanya ungu atau biru, ya terserah sih sesuai selera. Yang pasti ada tanda-tanda khusus kayak misalnya birunya atau ungunya itu ada stripnya satu atau enggak ada totalnya satu, supaya ya nggak ketukar-tukar gitu. Jadi kalian nggak akan pusing nantinya. Bisa sih satu warna semua, cuman ya kalian harus dokumentasinya harus bagus. Ini juga aku ngikutin dokumentasi yang udah aku buat, tetap aja masih agak sedikit pusing ya. Jadi harus banyak-banyak minum. Karena untuk bikin wiring seperti ini, kunciannya adalah planning serta dokumentasi kalian yang harus benar-benar matang. Kalian harus tahu ini I/O-nya apa aja. Dan untuk tools yang aku pakai tadi ada wire scraper, ini ada crimping tool. Di crimping toolnya aku pakainya ratchet, selalu presisi untuk pressure-nya. Ini aku beli yang paling murah sih, karena kalau beli yang mahalnya ya memang mahal harganya. Untuk heatstring yang kecil aku pakai korek aja, karena kalau pakai heat gun ya membazir listrik sih. Dan kita colokin harus pas, kalau nggak pas ya nggak akan bisa ngeklik nanti di pinnya. Ini panjang kabelnya, tadi aku bilang ini panjangnya aku bikin 2,5 meter. Semua aku bikin karena nanti bakal aku potong, lebih baik kepanjangan daripada kependekan. Ujungnya yang ke ECU konektornya masih pakai microfit, Molex microfit seperti ini. Memang nggak bagus-bagus amat konektornya, cuman cukuplah dengan ECU yang budget friendly seperti ini. Untuk kabel warna hitam ini dia kabel shielded, karena untuk cam sensor atau crank trigger sensor ini harus yang shielded supaya nggak ada noise dan kawan-kawannya. Untuk yang pendeknya, ini aku bikin low current output untuk extra output. Jadi kalau kedepannya mau pasang sensor apa atau mau ada input apa, bisa dipasangin ke situ. Kalau kalian nggak percaya ini panjangnya segimana, nih aku buka ya. Gulungannya emang kelihatan kecil, tapi kalau dibuka, nah kalian bisa lihat di sini kan, ujung-ujung kabelnya masih belum aku pasangin konektornya. Karena setelah ini kita bakal di part 2 ya, kita bakal potong kabelnya sesuai dengan panjang sensornya masing-masing. Oke, ini untuk wiring engine harnessnya sudah selesai, tapi ini baru hanya ground atau signal input yang ke ECU, belum termasuk 12 volt dari relay dan kawan-kawan. Untuk part 2-nya aku bakal pasang itu dan aku bakal routing juga. Jadi ini aku bakal pasang di engine seperti apa nantinya. Kemudian aku bakal potong kabelnya sesuai dengan panjang yang dibutuhkannya. Jangan sampai kabelnya kepanjangan juga, ini nyangkut kabelnya. Sebentar ya, Pak Wujud ya. Oke, part 1 sudah selesai. Untuk update follow Instagram UJBD, dan jangan lupa kalau video membantu klik tombol like-nya, serta kalau kalian punya saran atau informasi atau apapun tulis di kolom komentar ya, supaya video ke depan lebih seru lagi, lebih informatif lagi. Jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian penasaran tadi aku makan keripik apa? Ini adalah Pota Lava ID. Tersedia juga yang rasa asinnya alias Ebi Maya. Kalau kalian nggak suka yang manisnya, aku sih lebih suka yang manis-manis kayak dia gitu. Ya, cobain rasa coklatnya. Coklatnya, rasa coklat cobain. Cek aku, terus isinya Vita Erik. Delicious.